Dalam kalimat ini kata yad'u adalah fi'il mudhari yang marfu'. Ya. Kenapa marfu'? Karena nggak ada nasib atau jazim. Litajarrudihi 'anin nasibi wal jazim, karena tidak adanya amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan. Kalau fi'il mudhari nggak kemasukan amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan, maka dia marfu'. Gitu ya. Marfu'nya dengan apa? Yad'u ini. Yad'u marfu'nya dengan apa? Dengan harokat dhammah. Ya. Dhammahnya kemana? Dhammahnya muqaddarah, asalnya yad'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Di video kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang sempat vakum ya, yaitu pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashil Matnil Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Thabit Al-Wushabi hafizahullah ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf ya kepada teman-teman semuanya karena pembahasan dari kitab ini di channel ini sempat vakum ya sementara karena ada satu dan lain hal. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita bisa upload kembali secara rutin seperti sebelumnya. Dan buat teman-teman yang suka dengan channel ini, mohon dukungannya berupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik teman-teman semuanya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis pertama dari i'rab taqdiri, yaitu at-ta'adzur. Dan di video kali ini insya Allah kita akan membahas jenis yang kedua, yaitu as-thiqal. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu i'rab taqdiri dan apa itu at-ta'adzur, silahkan ditonton video sebelumnya teman-teman ya, supaya tidak ada yang namanya misinformasi. Untuk link videonya silahkan teman-teman bisa cek di pojok kanan atas di sini atau di kolom deskripsi. Di sana sudah saya letakkan playlistnya ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini insya Allah kita akan masuk ke jenis yang kedua dari i'rab at-taqdiri, yaitu as-thiqal. Berkata Syekh Ahmad Ibn Thabit hafizahullahu ta'ala, al-qismu tsani, jenis yang kedua, yaitu jenis dari i'rab taqdiri, ma yuqaddaru lis-thiqali, yaitu yang ditakdirkan karena sebab thiqal, karena sebab berat di lisan orang Arab. Wadzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu ya'un sakinatun lazimatun maksurun ma qablaha wa yusamma manqusan. Ya. Dan hal ini terjadi pada setiap isim mu'rab yang akhirnya adalah huruf ya sukun lazimah yang sebelumnya dikasrohkan, dan ini disebut dengan isim manqus. Ya, saya ulang lagi ya, konsen ya teman-teman ya. Ini terjadi pada setiap isim mu'rab. Ingat, fokus ke isim, kita nggak membicarakan fi'il. Isim mu'rab yang diakhiri oleh huruf ya sukun ya lazimah yang sebelumnya dikasroh. Jadi ada isim akhirnya ya sukun, sebelum ya sukun ini ada kasroh. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau ada kata dengan model seperti ini namanya isim manqus ya. Kal qadhi wa da'i war rami wa nahwi dzalika ya. Di sini beliau membawakan contohnya seperti kata al qadhi, ad-da'i, ar-rami, dan yang semisal dengannya. Ya, perhatikan di sini teman-teman ya, fokus ya teman-teman ya. Perhatikan di sini ada isim ya, ada isim al qadhi, ad-da'i, ar-rami, ini isim. Ya. Isim ini diakhiri oleh huruf ya sukun. Ya, ya sukun, ya sukun, ya sukun, perhatikan ya. Dan sebelum ya sukun ini ada kasroh. Al-qadhi, ad-da'i,
ar-rami, ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, ini namanya isim manqus. Nah, kalau ada kata seperti ini, maka ada harokat yang harus ditakdirkan. Ya, artinya enggak semua harokatnya bisa dimunculkan. Ada harokat yang harus ditakdirkan. Apa saja harokat tersebut dijelaskan di sini. Wa tuqaddaru alaihi harokatani faqat. Ya, ada 2 harokat saja yang ditakdirkan. Ya, kalau sebelumnya ta'adzur kan 3 harokat ya. Fathah, kasrah, dhammah itu nggak bisa muncul. Nah, kalau di isim manqus ini 2 saja. Ya, yang ditakdirkan 1 bisa muncul. Ya. Yang 2 ini apa saja? Wa huma dhammatu wal kasratu. Yaitu harokat dhamma dan harokat kasrah. Ini 2 harokat yang tidak bisa dimunculkan pada isim manqus. Ya. Contohnya ja'al qadhi wa marartu bil qadhi. Ya. Ini beliau membawakan 2 contoh ya. Ja'al qadhi, telah datang al-qadhi. Al-qadhi itu artinya hakim ya. Hakim di persidangan tahu ya, yang memutuskan, yang ngetok palu. Nah, itu qadhi itu. Ya, telah datang si al-qadhi. Nah, kemudian contoh yang kedua, marartu bil qadhi, aku melewati al-qadhi. Aku melewati hakim. Ya. Fal qadhi fil mithalil awwali. Ya. Kata al-qadhi pada contoh yang pertama, yang mana nih? Contoh yang pertama, yang ini. Ja'al qadhi, ini contoh yang pertama. Marartu bil qadhi, ini contoh yang kedua. Nah, beliau di sini mau ngebahas yang pertama dulu. Kata al-qadhi pada contoh yang pertama, dia berposisi sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha thiqalu. Dia adalah fa'il yang marfu'. Ya. Dia posisinya di sini dalam kalimat sebagai fa'il. Karena sebelumnya ada kata ja'a fi'il, al-qadhi adalah fa'ilnya. Dan fa'il ini harusnya marfu'. Dan marfu'nya harusnya diakhiri dengan harokat dhammah. Harusnya begini, ja'al qadhiyu, itu harusnya. Tapi karena berat di lisan orang Arab, ya, maka yu dhammahnya yang ada di atas ya ini tidak muncul. Ya, tidak dimunculkan. Ja'al qadhi. Ya, asalnya ja'al qadhiyu. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, diakhiri dengan apa sekarang nih? Kalau dijawab diakhiri dengan sukun salah. Ya, diakhiri dengan dhammah. Ya, mana dhammahnya? Muqaddarah. Ya, dhammahnya muqaddarah. Ya, baik. Kita baca lengkap biar jelas ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu. Jadi al-qadhi di sini adalah fa'il yang marfu' yang tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah 'alal ya, di atas huruf ya ini seharusnya ada dhammah. Mana amin dhuhuri hatsiqalu. Dia terhalang dari munculnya karena apa? Karena thiqal, karena berat di lisan orang Arab. Bukan nggak bisa muncul. Bisa muncul tapi dipaksakan. Ya, orang Arab kalau disuruh bisa nggak mengucapkan ja'al qadhiyu? Mereka bisa, tapi berat. Ya, harus ada effortnya ya. Ja'al qadhiyu. Nah, gitu. Jadi perlu usaha untuk memunculkan dhammah di atas huruf ya ini yang sebelumnya ada kasroh. Ya. Berat menurut mereka. Ya. Berat menurut mereka. Begitu juga contoh yang kedua, teman-teman ya. Wafitsani pada contoh yang kedua majrurun bil ba'i. Ya. Kata al-qadhi ini majrur ya dengan huruf ba. Huruf ba ini adalah huruf jar. Ya, huruf jar ingat di pembahasan sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau ada kata terletak setelah huruf jar maka dia menjadi majrur. Harokat akhirnya adalah kasroh. Ya, harusnya ini dibaca begini. Marartu bil qadhi. Nah, gitu harusnya kasroh. Tapi karena berat, ya, berat qadhi, maka ya dicari yang simpel aja. Wa marartu bil qadhi. Ya, marartu bil qadhi. Ya. Tanya di sini dijelaskan majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihil kasratul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha thiqalu. Ya. Jadi harokat akhirnya harusnya ini kasroh. Ya, harokat akhirnya harusnya kasroh karena dia majrur dengan huruf ba ini. Tapi kasrohnya tidak nampak karena
thiqal karena berat di lisan orang Arab ya. Jadi ada dua harokat yang berat dimunculkan ya, yang tidak dimunculkan, sengaja dimunculkan supaya meringankan ya. Yang pertama adalah dhammah pada huruf ya yang sebelumnya ada kasroh ya. Ini dhammahnya dihilangkan ya, dihilangkan, ditakdirkan. Yang kedua kasroh pada huruf ya yang sebelumnya ada kasroh ya. Qadiyi, nah, ini repot, berat, sehingga kasroh di huruf ya ini dihilangkan ya supaya ringan. Dhammah dan kasroh. Bagaimana dengan fathah? Dijelaskan oleh penulis di sini. Wa ammal fathatu fa innaha tazharu fihi li khifatiha. Adapun fathah maka dia dinampakkan, dia terlihat jelas karena apa? Li khifatiha, karena dia ringan diucapkan. Contoh, ra'aitul qadiyah. Nah, ini ringan. Enggak repot seperti al-qadiyu, al-qadiyi. Nah, repot. Al-qadiyah ringan. Ya. Fal qadiyah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu ala akhirih. Ya, adapun kata al-qadiyah di sini dia berposisi sebagai maf'ul bih yang dia mansub, tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah zahirah. Ya, kalau yang sebelumnya ja'al qadi fa'il dengan dhammah, fa'il marfu dengan dhammah muqaddarah. Ya. Alamatnya dhammah muqaddarah gitu ya. Marartu bil qadi, ya. Dia majrur, alamat jarnya dengan apa? Dengan kasroh muqaddarah. Adapun fathah zahirah ya, ala akhirih, di bagian akhirnya. Nah, ini tentang isi manqus ya teman-teman ya. Jadi kalau isi manqus dalam kondisi rafa maka dhammahnya muqaddarah. Isi manqus dalam kondisi majrur kasrohnya muqaddarah. Isi manqus dalam kondisi mansub ya, maka dia nampak terlihat fathahnya. Wadih? Jelas ya teman-teman ya. Bagaimana kalau terjadi pada fiil? Apakah bisa ya thiqal ini terjadi pada fiil? Jawabnya bisa. Terjadi pada fiil mudhari mu'tal yang diakhiri ya atau wawu. Penjelasan detailnya dijelaskan oleh penulis di sini. Wa mithluhul fi'lul mudhari'ul mu'tallu bil ya'i ya. Dan yang semisal dengan ini, maksudnya di semisal apa nih? Yang kasusnya sama, lithiqal juga, yaitu terjadi pada fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf illat berupa huruf ya. Ya, contohnya apa? Yaqdi wa yu'ti wa yahdi. Ya, perhatikan di sini teman-teman ya. Yaqdi, yu'ti, yahdi ini adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kasusnya mirip seperti al-qadi. Ya, sebelumnya ya teman-teman ya, ada ya diakhiri dengan ya sukun, sebelumnya apa? Kasroh. Yu'ti diakhiri dengan ya sukun, sebelumnya kasroh. Yahdi diakhiri dengan ya sukun, sebelumnya kasroh. Sama persis seperti al-qadi. Bedanya al-qadi adalah isim, sementara yaqdi, yu'ti, yahdi adalah fi'il. Nah, berarti kalau al-qadi lithiqal sama dalam hal ini fi'il mudhari yang semisal dengan al-qadi yaitu yaqdi, yu'ti, yahdi, dan yang semisal dengan ketiganya ini pun sama ya, thiqal ya. Baik, apakah hanya terjadi pada fi'il mudhari yang mu'tal ya saja? Jawabnya tidak. Ya. Bisa juga terjadi pada fi'il mudhari yang mu'tal wawu. Ya, di sini dijelaskan wal mu'tallu bil wawi. Dan terjadi juga pada fi'il mudhari yang mu'tal dengan wawu. Contohnya apa? Nahwu yad'u wa yarju wa yasmu. Ya. Ini fi'il mudhari yang mu'tal diakhiri dengan huruf wawu tapi sebelumnya dhammah. Yad'u, yarju, yasmu. Wa nahwu dzalika, dan yang semisal dengan ini, tiga ini ya. Yad'u, yarju, yasmu. Wa tuqaddaru fihi madhammatu faqat. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya. Ya. Dan yang ditakdirkan ya pada keduanya, yaitu pada fi'il mudhari mu'tal bil ya atau fi'il mudhari mu'tal bil waw ya,
Yang ditakdirkan di sini hanya harokat dhammah saja. Beda dengan isim manqus tadi. Ingat ya teman-teman ya, kalau di isim manqus al-qadhi yang ditakdirkan itu dua, harokat dhammah dan harokat apa? Kasroh. Adapun pada fi'il mudhari mu'tal bil ya atau fi'il mudhari mu'tal bil waw, yang ditakdirkan hanya satu harokat saja, yaitu harokat apa? Dhammah. Contohnya apa? Perhatikan di sini. Yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Ya. Yad'u Zaidun ilal haqqi, si Zaid menyeru kepada kebenaran, wa yaqdi bihi, dan memutuskan dengannya. Ya. Fayad'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Dalam kalimat ini kata yad'u adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Ya. Kenapa marfu'? Karena nggak ada nasib atau jazim. Litajarrudihi anin nasibi wal jazim, karena tidak adanya amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan. Kalau fi'il mudhari nggak kemasukan amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan, maka dia marfu. Gitu ya. Marfunya dengan apa? Yad'u ini. Yad'u marfunya dengan apa? Dengan harokat dhammah. Ya. Dhammahnya kemana? Dhammahnya muqaddarah, asalnya yad'u. Ya, asalnya yad'u. Begitu juga kata yaqdi di sini. Kata yaqdi ini diatofkan ke yad'u. Yad'unya marfu', maka yaqdinya ikut marfu'. Sama, asalnya itu yaqdiyu. Ya, tapi karena berat di lisan orang Arab menjadi yaqdi. Akhirnya apa? Akhirnya harokat dhammah muqaddarah. Jangan dikatakan sukun. Akhirnya harokat dhammah muqaddarah. Ya. Jadi di sini dijelaskan oleh beliau kata yad'u di sini adalah fi'il mudhari yang marfu' li tajarrudihi 'anin nasib wal jazim. Ya. Dia marfu karena tidak adanya amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'alal waw. Ini salah ketik ya teman-teman ya. Asalnya enggak ada titiknya di sini harusnya. Ya, wa 'alamatu raf'ihi ini enggak ada titiknya harusnya ya. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas wawu, mana'a min dhuhuriha thiqal. Terhalang dhammahnya ini untuk muncul karena apa? Karena thiqal. Asalnya yad'u, tapi karena thiqal berat di lisan orang Arab, maka terhalang dia untuk muncul menjadi yad'u gitu aja. Begitu juga kata yaqdi. Ya, yaqdi adalah ma'tufun ala yad'u. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, dia diatofkan ke yad'u ini. Ya, yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Wa yaqdi, yaqdi ini diatofkan ke yad'u. Kalau yad'unya marfu berarti yaqdinya marfu juga. Ya, wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un mithluhu. Ya. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha thiqalu. Ya. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas huruf ya, terhalang dari munculnya karena thiqal. Oke, paham sampai sini ya teman-teman ya? Kenapa tidak dikatakan yaqdiyu, kenapa tidak dikatakan yad'u? Karena alasannya berat di lisan orang Arab. Tidak bisa muncul dhammahnya. Ya, tidak bisa muncul dhammahnya di sini. Oke. Bagaimana kalau ya fi'il mudhari yang mu'tal bil ya atau mu'tal bil waw ini kemasukan nawasib? Ya. Amil yang menasabkan seperti lan contohnya. Ya. Apakah lan yaqdi atau lan yaqdiya muncul atau tidak nih? Nah, dijelaskan di sini. Wa ammal fathatu fa innaha tazharu 'alaihi ma li khifatiha aidan. Adapun fathah maka dia muncul. Ya. Muncul pada keduanya, pada yaqdi dan juga pada yad'u. Fathah itu bisa muncul kenapa? Li khifatiha aidan, karena ringan juga, sama seperti tadi al-qadiyah, sama seperti yaqdiya yad'uwa. Ya, contohnya lan yad'u Zaidun ilal batili wa yaqdiya bihi. Tidak akan si Zaid itu menyeru kepada kebatilan dan tidak akan juga memutuskan dengannya gitu. Ya, perhatikan di sini teman-teman,
Ya, fi'il mudhari'nya mansub dengan fathah muqaddarah. Ya, kenapa mansub? Karena ada nasib sebelumnya, ada yang menasabkan, yaitu lan. Ya, lan masuk ke fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' menjadi mansub. Ya, lan yad'uwa, muncul harokat fathahnya. Loh, kenapa muncul harokat fathahnya, bukannya dhammahnya nggak muncul? Yad'ubu tadi nggak muncul, kenapa fathah ini muncul? Kalau dhammah berat, kalau fathah enggak berat. Ya, begitu juga sama yaqdiyu itu berat, tapi kalau fathah yaqdiya, nah itu ringan. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, makanya di sini dijelaskan oleh beliau, ya, dipertegas kembali makna sikol itu apa sih? Kesimpulannya makna sikol itu apa? Dijelaskan di sini annal ya'a wal wa'a yaqbalanil harakata. Ya. Huruf ya, huruf wawu sebenarnya bisa nerima harokat. Lakinnaha saqilatun alaihima, tapi berat dilafalkan. Jadi kalau mau dipaksakan itu bisa, ya. Kayak tadi misalnya nih, yad'ubu Zaidun ilal haqqi wa yaqdiyu bihi. Ini sebenarnya bisa. Ya, kalau dipaksakan ya. Agak dipaksakan sedikit ngomongnya, berat untuk orang Arab. Buat kita mungkin ringan, tapi untuk ukuran lisannya orang Arab berat. Ya, jadi supaya ringan ya, itu dihilangkan harokatnya. Yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jelas ya. Ini jenis yang kedua dari i'rab takdiri, yaitu i'rab yang tidak nampak perubahannya. Ya. Harokat alamat i'rabnya itu tidak nampak karena ada satu atau lain hal, ya. Jadi udah dua sebab nih kita pelajari ya teman-teman. Yang pertama karena adanya udzur, lita'adzur. Nah, ini terjadi pada apa? Pada isim, ya. Kalau ini kan manqus, satu lagi namanya maksur, ya, pada isim maksur. Kemudian pada fi'il mudhari yang mu'talnya dengan alif, ya. Adapun yang kedua ini istiqol, ini terjadi pada isim manqus, ya. Isim yang diakhiri ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, yang diakhiri ya sukun sebelumnya kasroh, atau terjadi juga pada fi'il yang mu'tal wawu dan mu'tal ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tinggal satu lagi nih teman-teman ya. Tinggal satu lagi, yaitu yang ditakdirkan karena al-munasabah. Tapi mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Ya, mungkin sampai di sini ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang kurang jelas atau ingin bertanya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau saya tahu jawabannya akan saya jawab. Kalau nggak tahu berarti akan saya jadikan PR. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.